Oke, kita lanjut di video pembelajaran kedua ya. Video pembelajaran kedua untuk pekan ke-7. Jadi kalau di video pembelajaran pertama, saya sudah ajak Anda untuk menurunkan diskretisasi dari turunan pertama U menggunakan 3 skema ya. Skema beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Begitu juga untuk formula untuk turunan kedua ya. Untuk turunan terhadap X dari fungsi tidak diketahuinya adalah fungsi U. Itu juga kita sudah turunkan diskretisasinya untuk menggunakan skema beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Kemudian kalau Anda amati dari skema yang sudah kita turunkan, untuk skema beda maju dan beda mundur itu order kesalahannya order H gitu ya. Kita lihat dari sisa galat pemotongannya. Jadi kita mau potong sampai suku keberapa gitu, sampai order keberapa. Kalau beda pusat memiliki order pemotongan yang lebih rendah, yaitu order pemotongannya adalah order 2 ya, order 2. Oke, di sini pada video pembelajaran kedua kita akan mengecek bahwa order dari order kesalahan ya, ini maksudnya order kesalahan atau order pemotongan dari formula hampiran beda maju untuk turunan kedua UX X adalah H. Kita buktikan di sini. Jadi turunan kedua dari U terhadap X itu bisa kita notasikan seperti ini. Sehingga kalau ini saya lakukan deret Taylor, penjabaran deret Taylor, saya peroleh penjabarannya ini ya. Jadi ini seperti deret Taylor tapi deret Taylor untuk XR plus H di sekitar XR hanya sekarang diganti dengan 2H. Jadi yang awalnya di sini H di UXR plus H kita tinggal ganti dengan 2H ya, dapat begini. Sehingga saya bisa dapatkan UR plus 2 nya ini kan bisa saya tuliskan sebagai UR plus 2 ya, jadi lebih sederhana bentuknya jadi seperti ini. Kemudian saya juga bisa tuliskan ya deret Taylor untuk R plus 1 nya sebagai berikut, sehingga diperoleh bahwa untuk turunan kedua terhadap untuk turunan U terhadap X gitu ya, untuk turunan kedua U terhadap X itu saya dapatnya kan formula diskretisasinya kan UR plus 2 min 2 UR plus 1 plus UR ya. Jadi kalau UR plus 2 formula yang ini saya substitusikan, saya kurangkan dengan 2 kali ini dan ditambah dengan UR, saya bisa dapatkan formula seperti ini. Nah, ini kalian bisa coba sebagai latihan soalnya ya, latihan mencoba menghitung apakah benar bahwa UR plus 2 dikurangi 2 UR plus 1 ditambah UR jadinya ini. Jadi formula ini kalian kurangkan dengan 2 kali formula ini ditambahkan dengan UR, maka saya bisa dapat yang ruas sebelah kanan gitu ya. Sehingga di sini saya ada bentuk turunan kedua terhadap U muncul. Jadi tinggal saya lakukan aljabar ya, pindahkan ke ruas kiri, yang ini saya pindah ke ruas kanan, lalu saya bagi dengan H kuadrat. Nggak masalah karena hanya adalah step size, berarti nilainya tidak mungkin sama dengan 0, jadi ini akan tetap terdefinisi, sehingga saya dapat turunan keduanya, diskretisasinya seperti ini ya. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa ini, turunan kedua dari U terhadap X, itu bisa saya tuliskan skema beda majunya seperti ini dengan order kesalahannya adalah order H pangkat 1 ya. Jadi ini adalah skema untuk beda maju gitu ya, beda maju untuk turunan kedua dari U. Sedangkan untuk skema beda mundur itu mirip dengan skema beda maju, bedanya hanya kita gunakan formula U di XR min 2H. Jadi yang tadinya di sini plus, untuk suku pangkat suku order ganjilnya itu yang di beda maju itu plus, sekarang untuk order ganjilnya tandanya tanda negatif ya, negatif, sehingga saya bisa dapat yang ini ya. Lalu untuk UR-1 ini UR-2 ya, ini saya salah typo ya di sini, ini harusnya UR-2 ya. Oke, saya bisa dapat formula UR-2 nya adalah ini. UR-1 nya ini saya bisa hitung UR dikurangi 2 kali UR-1 ditambah UR-2, saya jumlahkan ya, jadi UR saya kurangi dengan 2 kali ini, lalu saya tambah dengan formula yang ini, maka saya bisa dapat yang ada di ruas sebelah kanan. Nah, ini kalian juga bisa lakukan perhitungan di kotretan gitu ya, di catatan kalian, sehingga kalian yakin bahwa formula UR dikurangi 2 UR-1 ditambah UR-2 sama dengan yang, atau bisa ya sama dengan yang ruas sebelah kanan. Lalu saya bisa lakukan
aljabar ya. Jadi ini saya pindahkan sebelah kiri, yang ini saya pindahkan ke sebelah kanan, saya bagi dengan H kuadrat sehingga saya peroleh turunan 2 kali fungsi U terhadap X itu formula diskretisasinya adalah yang ini, dengan order kesalahannya adalah order pangkat 1 ya. Ini ditambah sih, bukan minus, ditambah order pangkat 1. Oke. Untuk beda hingga 2 dimensi. Nah, sekarang bisa jadi atau kalau di masalah nilai awal atau masalah nilai batas yang kita cari solusinya adalah persamaan diferensial biasa ya. Sedangkan kalau di persamaan diferensial parsial atau kalau di persamaan diferensial parsial itu ada 2 variabel bebas yang tidak diketahui minimal. Bisa X dan T, bisa Y dan T, bisa X dan Y gitu ya. Nah, misalkan sekarang persamaan diferensial parsial kita, variabel bebasnya itu ada 2, yaitu X dan Y. Jadi saya punya fungsi U, yang fungsi U-nya adalah merupakan fungsi dari X dan Y gitu ya. Artinya apa? Artinya yang harus kita lakukan diskretisasi untuk variabel bebasnya bukan hanya X ya, karena variabel bebas kita sekarang X dan Y. Jadi Y juga harus dilakukan diskretisasi. Kalau pada yang sebelumnya saya ceritakan di video pembelajaran 1 tuh yang kita diskretisasikan hanya X ya. Artinya X-nya itu di selang A sampai B saya bagi menjadi N buah subinterval. Ini untuk X. Kalau di 2 dimensi maka saya juga punya selang C sampai D untuk Y-nya. Ini dibagi menjadi M buah subinterval ya. Jadi sekarang daerah yang akan kita jadi sekarang daerah yang akan kita lakukan diskretisasi itu bentuknya adalah area ya, bukan hanya interval tapi area. Jadi yang di sini ini dibagi sebanyak n buah subinterval, lalu yang ini dibagi sebanyak m buah subinterval. Jadi ini berkaitan dengan indeks untuk Y, sedangkan yang N berkaitan dengan indeks untuk X. Jadi yang horizontal itu untuk selang A sampai B, sedangkan yang vertikal itu selang C sampai D gitu ya. Nah, jadi kita akan punya nilai U di titik sini, di titik sini, di titik sini, di titik sini gitu ya. Jadi hampir sama seperti beda hingga untuk satu variabel. Kita akan mencari nilai U di setiap titik-titik diskret ini gitu. Itu kenapa kita bilang judulnya itu diskretisasi gitu ya. Jadi saya mau cari nilai U di setiap titik-titik di sini gitu. Biasanya untuk nilai awal di sini itu berkaitan dengan nilai U ketika X-nya 0. Jadi U bukan X-nya 0, kebalik. Ketika Y-nya itu 0, yaitu ketika X, 0 itu berkaitan dengan titik-titik yang di sini gitu ya. Sedangkan untuk titik-titik yang di sebelah sini itu berkaitan dengan U ketika Y-nya yang X-nya yang 0, jadi 0, Y gitu ya. Jadi biasanya ini kita sudah tahu nilainya sebagai nilai awal ya, dan kondisi batas. Kalau ini bisa disebutnya kondisi batasnya, yang ini kita sebut sebagai kondisi awalnya gitu. Jadi sekarang diskretisasi yang kita lakukan itu terhadap variabel bebas X dan juga variabel bebas Y. Artinya saya punya 2 indeks. Indeks yang pertama saya menggunakan R untuk X, sedangkan indeks yang kedua ini harusnya saya pakai ini bukan YR ya, ini harusnya YS gitu ya. Indeks yang untuk yang untuk Y saya pakai indeks S. Jadi S itu titiknya sebanyak 1 sampai M plus 1. Sedangkan untuk R indeksnya dari 1 sampai N plus 1 ya. Jadi ini analog saja. Jadi untuk yang Y mirip dengan yang X, hanya indeksnya saya pakai bukan R tapi S gitu ya. Jadi kita tujuannya apa sekarang? Mencari nilai U di setiap titik-titik diskret di sini ya. Titik-titik diskretnya itu bukan di tengah-tengah kotaknya tapi di pojok-pojok kotaknya. Jadi saya mau cari titik di sini gitu ya. Di semua titik di sini. Gitu. Kalau kita sudah berhasil menemukan nilai semua titik di sini, kita bisa dapatkan solusi numerik ya, kurva solusi numeriknya dari persamaan diferensial parsial tersebut. Nah, untuk skema beda maju, jadi kalau kita punya 2 variabel bebas atau 2 dimensi gitu ya, persamaan diferensialnya 2 dimensi, artinya kita punya
dua kemungkinan turunan terhadap X atau turunan terhadap Y. Untuk turunan pertama bisa turunan terhadap X atau turunan terhadap Y ya. Jadi kalau turunan terhadap X saya kalau beda maju berarti indeks X-nya tadi berkaitan dengan R ya. Jadi indeks R-nya R plus 1 dikurangi R. S-nya biarkan saja, tetap sama-sama S. Sedangkan untuk turunan terhadap Y artinya yang berubah itu adalah di grid Y. Sehingga untuk grid Y analognya kan dengan indeks S ya. Berarti untuk beda maju yang kita lakukan adalah menghitung turunan URS di Y itu kita hitung di URS plus 1 dikurangi UR di S. Dibagi, jangan lupa dibaginya bukan dibagi H tapi dibagi dengan K. Jadi lebar grid dari subinterval X dan subinterval Y itu boleh berbeda. Jadi subinterval X-nya bisa kita bikin lebarnya 0,1 katakan, subinterval Y-nya kita bikin jadi 0,2. Itu boleh saja ya. Jadi di sini saya anggap subintervalnya berbeda, lebarnya H atau K. Kalau dibikin sama ya tinggal dibikin nilainya sama besar ya, tidak akan merubah secara esensial lah dari formula ini gitu. Oke. Kemudian untuk turunan keduanya terhadap turunan kedua U itu berarti ada turunan kedua terhadap X, ada turunan kedua terhadap Y, satu lagi ya, ada turunan kombinasinya. Turunan pertama diturunkan dulu terhadap Y, lalu diturunkan keduanya terhadap X, atau pertamanya diturunkan terhadap X dan keduanya diturunkan terhadap Y gitu ya. Sehingga kalau turunan kedua terhadap X berarti indeks X-nya ya yang kita jalankan untuk beda majunya, sedangkan indeks Y-nya yang S-nya biarkan S. Kalau turunan terhadap Y berarti indeks S-nya yang kita jalankan ya, indeks terhadap X-nya kita biarkan gitu. Sama, untuk turunan kombinasinya juga sama. Nah, ini di sini kalian bisa lihat bahwa untuk diskritisasi turunan U terhadap XY dan diskritisasi turunan U terhadap YX itu sama besar ya, sama saja gitu. Jadi artinya apa? Artinya memang kita biasanya menganggap U itu sebagai fungsi yang kontinu dan konsep bahwa U itu adalah fungsi yang kontinu kita bisa peroleh bahwa do kuadrat U terhadap XY itu akan kurang do ya. Ini akan sama dengan do kuadrat U per do YX ya. Do Y do X ini sama saja gitu karena U-nya adalah fungsi yang kontinu. Kita bolak-balik sama saja. Nah, untuk beda mundur sama ya. Untuk beda mundur ingat kembali skema beda mundurnya. Jadi kalau turunan terhadap X yang kita jalankan adalah indeks R-nya. Sedangkan turunan terhadap Y yang kita jalankan adalah indeks S-nya yang kita jalankan mundur. Untuk turunan kedua terhadap X yang kita jalankan adalah indeks R-nya ya. Jadi saya butuh R, R-1, R-2 di titik S. Kalau turunan kedua terhadap Y saya butuh di S, S-1, S-2 semuanya di posisi grid R gitu ya. Oke. Untuk turunan kombinasinya juga bisa kalian cermati sendiri sih. Ini menurut saya juga bisa dipahami lah ya. Jadi ini diturunkan dulu terhadap Y, turunkan terhadap Y berarti turunkan terhadap indeks S-nya ya. Yang dijalankan indeks S-nya, lakukan beda mundur, lalu kita lakukan yang di sini apakah itu kan lebar grid ya, konstanta saya bisa keluarkan lalu saya operasikan operator turunannya di URS dan di URS-1 ini ya. Operator turunan pertama U di X berarti yang kita jalankan adalah indeks R. Kemudian ini turunan pertama di X untuk S-1 berarti kita jalankan R, tapi bedakan bahwa yang satunya ini di grid S sedangkan yang di sini di grid S-1 ya. Lalu dihitung, ya kita dapat yang ini ya, dan ini nilainya sama ya, dengan proses penurunan yang berbeda. Jadi kalau yang di sini yang saya gunakan yang di sini turunan terhadap Y, yang di sini saya gunakan turunan terhadap X, ternyata hasilnya diskritisasinya sama saja karena U-nya adalah fungsi yang kontinu. Bagaimana untuk beda pusat? Nah, ini bisa kalian coba sebagai latihan gitu ya. Coba kalian turunkan sendiri gitu ya di potretannya, di buku catatannya, apakah benar bahwa kalau turunkan terhadap X itu oke, berarti kalau saya punya beda pusat, berarti kalau saya turunkan terhadap X yang berubah adalah indeks R-nya ya. R-nya turunkan terhadap yang berubah adalah indeks S-nya, sedangkan grid X-nya tetap di R. Begitu juga untuk turunan kedua terhadap X, turunan kedua terhadap Y, dan kombinasi turunan Y dan X-nya, turunan kedua terhadap Y dan turunan kedua terhadap X. Ya, jadi saya rasa ini bisa dipahami dengan cukup mudah. Nah, ini akan lebih mudah
membuat kalian paham mengenai metode numerik untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial parsial yang akan kita pelajari di setelah UTS ya. Dan itu akan skema-skema yang akan kita gunakan di persamaan diferensial parsial itu akan disesuaikan dengan klasifikasi dari persamaan diferensial parsialnya. Kita akan gunakan klasifikasi persamaan diferensial parsial yang kalian ketahui, yaitu persamaan diferensial tipe eliptik, parabolik, atau hiperbolik. Jadi artinya apa? Artinya yang kita coba selesaikan adalah persamaan diferensial order 2 ya, order 2 atau order lebih tinggi. Nah, selain sampai turunan kedua, sebetulnya kalian juga bisa mencoba melakukan diskritisasi untuk turunan ketiga, untuk turunan keempat, dan melihat order pemotongannya itu HH pangkat berapa, itu bisa kalian lakukan sendiri jika kalian sudah mengetahui konsep dasar ini. Oke, jadi gitu untuk video pembelajaran kedua, semoga bisa dipahami untuk materi pekan ke-7 di metode beda hingga ya. Metode beda hingga, skema beda hingga yang kita coba turunkan formulanya, diskritisasinya seperti apa. Semoga materinya bisa dipahami, dan untuk materi pekan ke-7 saya akhiri sampai sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.